Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Soliha dengan NIM 12340700079 dari kelas MHU 3B. Di sini saya membuat video untuk UAS dakwah antar budaya. Nah, pada pertanyaan pertama itu adalah jelaskan strategi dakwah antar budaya dan karakteristik serta metode dakwah Wali Songo. Di sini saya akan menjelaskan dulu strategi dakwah antar budaya itu. Apa sih strategi dakwah antar budaya itu? Strategi dakwah antar budaya adalah pendekatan yang dirancang untuk menyebarkan ajaran Islam dengan mempertimbangkan perbedaan budaya yang ada di masyarakat. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman dan penerimaan yang lebih baik terhadap ajaran Islam. Penerimaan ini tentunya dengan cara yang lebih adaptif dan inklusif. Pendekatan ini melibatkan perencanaan yang matang, pengenalan terhadap budaya lokal, serta penggunaan metode komunikasi yang efektif untuk membangun hubungan yang harmonis antar umat Islam dan masyarakat non-Muslim. Kemudian, strategi dakwah antar budaya ini memiliki langkah-langkah. Yang pertama, itu ada pengenalan medan dakwah. Pengenalan medan dakwah adalah memahami konteks sosial dan budaya di mana dakwah akan dilaksanakan. Yang kedua, itu ada rencana kegiatan. Rencana kegiatan adalah menyusun rencana yang terorganisir untuk pelaksanaan dakwah, termasuk menetapkan tujuan dan target. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi atau metode komunikasi. Metode komunikasi ini menggunakan bahasa dan simbol yang dapat diterima oleh mad'u lokal. Kemudian yang terakhir itu ada adaptasi budaya. Seorang dai ini perlu untuk mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam praktik dakwah untuk memudahkan penerimaan. Jadi seorang dai ini perlu untuk beradaptasi kepada budaya-budaya lokal setempat. Yang kemudian ada karakteristik Wali Songo. Nah, Wali Songo ini adalah 9 wali yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Nah, Wali Songo ini memiliki karakteristik yang unik dalam strategi dakwah mereka. Yang pertama itu ada adaptif. Adaptif adalah mereka mengintegrasikan ajaran Islam dengan tradisi lokal, menghindari pendekatan yang memaksakan perubahan secara langsung. Nah, yang kedua itu ada dialogis. Dialogis itu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui interaksi yang lembut dan penuh perhatian. Kemudian yang ketiga itu ada multikultural. Multikultural itu memiliki latar belakang budaya yang beragam sehingga mampu menjalin dialog antar budaya yang konstruktif. Kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor 1 yang terakhir itu ada metode dakwah Wali Songo. Metode dakwah ini ada meliputi pendidikan dan pesantren, kesenian dan budaya, dan pendekatan sosial serta keluarga dan perkawinan. Di pendidikan dan pesantren ini, Wali Songo itu mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam di mana ajaran agama diajarkan secara sistematis. Kemudian yang kedua itu ada kesenian dan budaya. Kesenian dan budaya, Wali Songo itu menggunakan seni dan budaya lokal sebagai sarana dakwah, seperti wayang kulit, gamelan, untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Kemudian yang ketiga itu ada pendekatan sosial. Nah, Wali Songo ini memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat, serta membangun hubungan baik dengan tokoh-tokoh agama non-muslim untuk menciptakan suasana damai. Yang terakhir itu ada keluarga dan perkawinan. Wali Songo mengembangkan jaringan dakwah melalui hubungan keluarga atau perkawinan antara muslim dan non-muslim. Nah, dengan pendekatan ini, Wali Songo berhasil menciptakan sintesis antara ajaran Islam dengan budaya Jawa, sehingga ajaran tersebut dapat diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat setempat. Warisan Wali Songo ini masih terlihat dalam berbagai masjid dan pesantren yang hingga kini masih ada. Nah, di nomor 2 ada soal sebutkan dan jelaskan hambatan dan tantangan dakwah antar budaya. Ya, di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan hambatan dan tantangan dakwah antar budaya. Yang pertama itu ada perbedaan budaya. Nah, ini tuh hal yang paling utama gitu di antara hambatan dan tantangan yang lainnya. Perbedaan budaya ini meliputi sikap dan nilai yang berbeda.
dan bahasa dan komunikasi. Nah, sikap dan nilai yang berbeda itu kan setiap budaya memiliki norma, nilai, dan kepercayaan yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi dakwah. Nah, perbedaan bahasa juga dapat menjadi penghalang dalam menyampaikan pesan dakwah secara efektif. Penggunaan istilah yang tidak familiar dapat mengakibatkan kebingungan. Dan yang kedua, itu ada etnosentrisme dan stereotip. Etnosentrisme adalah sikap menganggap budayanya sendiri lebih superior dibanding budaya yang lain. Nah, sikap ini tuh dapat menghalangi penerimaan ajaran dari budaya lain yang kemudian melahirkan sikap primordialisme. Nah, ini tuh bakal menciptakan jarak antara pendakwah dan mat'u. Kemudian sikap etnosentrik dan stereotip ini dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. Orang-orang dengan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam berkomunikasi lebih rentan terhadap provokasi. Yang ketiga ada budaya lokal dan ajaran Islam. Nah, integrasi ajaran Islam dengan budaya lokal dapat menjadi tantangan. Pendakwah harus memiliki pemahaman mendalam tentang budaya-budaya yang ada dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat sasaran untuk menghindari kesalahpahaman. Kemudian yang keempat itu ada keyakinan dan nilai-nilai berbeda. Masyarakat multikultural sering memiliki keyakinan-keyakinan yang berbeda. Pendakwah perlu menavigasi dengan bijaksana dalam menghadapi perbedaan ini agar tidak menimbulkan konflik atau ketegangan. Terus yang kelima itu ada hubungan antara pribadi. Nah, biasanya kesalahpahaman dan prasangka dapat meningkatkan kesulitan dalam membina relasi yang positif. Makanya pentingnya untuk memiliki hubungan antar pribadi yang baik antara dai dan mad'u. Kemudian yang terakhir ada konflik internal dan eksternal. Tantangan dakwah juga dapat berasal dari faktor internal. Faktor internal itu seperti pendekatan, metode, dan media dakwah yang seringnya itu tidak efektif gitu. Dan eksternal seperti upaya kristenisasi, dominasi politik, dan kurangnya dukungan pemerintah. Pertanyaan yang ketiga itu ada jelaskan bagaimana cara saudara menggunakan seni dalam berdakwah. Nah, menggunakan seni dalam berdakwah itu pendekatan yang sangat efektif ya untuk menyampaikan pesan agama dengan cara yang menarik, unik, dan mudah diterima oleh berbagai kalangan, terutama anak-anak zaman sekarang seperti Gen Z. Seni dalam dakwah ini ada banyak macamnya, seperti seni pertunjukan, seni visual, seni digital, seni sastra, dan kerajinan tangan. Dan saya sendiri memiliki minat dalam bidang kesenian. Sejak kecil saya suka menggambar dan hal tersebut terus dilakukan hingga sekarang. Maka saya akan memilih dalam seni visual. Seni visual bisa berupa lukisan dan seni rupa. Nah, menggunakan lukisan atau seni rupa untuk menggambarkan tema-tema keagamaan. Karya seni ini dapat dipamerkan di tempat umum atau galeri untuk menarik perhatian masyarakat. Jadi dengan lukisan, dengan seni rupa, dengan konteks keagamaan, yang pastinya akan lebih menarik untuk berdakwah di kalangan masyarakat. Kemudian dalam seni visual juga ada kaligrafi. Nah, waktu saya kecil, saya juga dulu suka ikut lomba-lomba kaligrafi. Jadi saya sangat menyukai dan saya akan memilih untuk berdakwah menggunakan seni. Karena kaligrafi itu sangat indah dan dapat digunakan untuk menghias masjid, ruang publik, atau media sosial. Jadi ini tuh tidak hanya memperindah tempat, tetapi juga dapat menyampaikan pesan-pesan agama. Menuju ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu mengapa pemahaman skriptualisme mengarah pada radikalisme, dan jelaskan pemahaman saudara tentang substansialisme Islam. Pengertian skriptualismenya itu sendiri adalah pendekatan yang menekankan pentingnya teks-teks suci seperti Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam memahami ajaran agama.
Dalam konteks Islam, skriptualisme seringkali mengarah pada interpretasi yang kaku dan literal terhadap teks-teks tersebut. Nah, skriptualisme cenderung mengutamakan interpretasi literal dari teks-teks suci tanpa mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya. Hal ini dapat menyebabkan pemahaman yang sempit dan ekstrim terhadap ajaran agama. Pendekatan ini seringkali mengabaikan konteks di mana teks-teks tersebut diturunkan tanpa mempertimbangkan konteks ajaran yang harusnya bersifat universal dan fleksibel. Karena dipahami secara sempit, maka mereka menggunakan hal tersebut untuk membenarkan tindak kekerasan. Yang kemudian hal tersebut adalah faktor yang menjadikan skriptualisme mengarah kepada radikalisme. Skriptualisme juga dapat menciptakan sifat eksklusif, di mana penganutnya merasa bahwa mereka memiliki kebenaran mutlak. Hal ini dapat memicu intoleransi terhadap pandangan atau keyakinan lain, yang pada gilirannya dapat memicu radikalisasi. Dalam beberapa kasus, kelompok radikal menggunakan teks-teks suci untuk membenarkan tindakan kekerasan atau terorisme. Mereka memilih ayat-ayat tertentu tanpa mempertimbangkan keseluruhan ajaran Islam yang menekankan perdamaian dan toleransi. Dan substansialisme menurut saya sendiri adalah pendekatan yang menekankan pada esensi dan nilai-nilai inti dari ajaran Islam, bukan hanya pada teks-teks suci secara harfiah. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan dan makna ajaran Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari. Substansialisme menekankan nilai-nilai universal dalam Islam seperti keadilan, kasih sayang, toleransi, dan perdamaian. Nah, pendekatan ini mendorong penganutnya untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam interaksi sosial dan kehidupan sehari-hari. Substansialisme mengajak penganutnya untuk memahami ajaran Islam dalam konteks zaman dan tempat. Ini berarti bahwa ajaran Islam dapat diterapkan dengan cara yang sesuai dengan tantangan dan realitas yang dihadapi masyarakat saat ini. Nah, pendekatan ini mendorong diskusi antar agama dan antar budaya, serta mengedepankan sikap toleransi. Substansialisme mengakui keberagaman sebagai bagian dari ciptaan Tuhan dan mendorong penganutnya untuk saling menghormati. Substansialisme menekankan pentingnya penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam ritual ibadah. Ini mencakup etika, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Substansialisme Islam secara tegas menolak ekstremisme dan radikalisme dengan menekankan bahwa ajaran Islam sejatinya adalah ajaran yang membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Dan pertanyaan yang terakhir, ada sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk budaya bernuansa dakwah dan apa yang saudara lakukan untuk berkontribusi dalam dakwah antar budaya. Nah, budaya bernuansa dakwah itu mengacu pada berbagai cara penyampaian pesan agama yang terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal. Nah, bentuk-bentuk budaya-budaya bernuansa dakwah itu ada budaya kultural. Budaya kultural itu memanfaatkan kearifan lokal sebagai strategi untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Contohnya, akulturasi antara budaya Jawa dan Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, yang berhasil mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam budaya lokal tanpa memaksa. Kedua, itu ada penggunaan seni dan media. Dakwah dapat dilakukan melalui berbagai macam seni, mulai dari seni pertunjukan, musik, atau media sosial yang relevan dengan budaya masyarakat. Misalnya, pada seni musik, terutama nasyid yang mengandung lirik-lirik positif dan mendidik tentang ajaran Islam. Nah, hal ini tuh dapat menarik perhatian banyak orang. Nasyid kan sering digemari juga oleh banyak orang, sehingga nasyid seringkali digunakan dalam acara-acara keagamaan dan dapat menyentuh hati pendengar. Dan terakhir, ada kegiatan sosial dan komunitas. Kegiatan sosial seperti kenduri atau selamatan yang mengandung unsur dakwah juga merupakan cara untuk menyebarkan ajaran Islam. Kegiatan ini biasanya lebih mudah diterima oleh masyarakat karena berakar pada tradisi mereka. Jadi biasanya kegiatan ini sudah
memang budaya dari mereka sendiri. Nah, dan apa yang akan saya kontribusikan untuk dakwah antar budaya? Yang pertama, saya akan mempelajari budaya orang lain. Jadi saya memahami dan menghargai budaya lain karena ini adalah langkah awal yang penting. Dengan mempelajari nilai-nilai dan tradisi budaya lain, saya bisa menemukan titik temu dan cara yang lebih efektif untuk menyampaikan pesan dakwah dan berdiskusi. Jadi berdiskusi yang melibatkan berbagai kelompok budaya dan agama, karena dengan berdiskusi ini kita dapat bisa memiliki pemahaman yang baru. Berdiskusi dapat membantu membangun pemahaman dan toleransi serta menciptakan ruang untuk berbagi nilai-nilai positif. Saya akan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang melibatkan komunitas dengan berkontribusi dengan kegiatan bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Jadi aku bisa menunjukkan nilai-nilai Islam yang positif dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dan juga aku akan menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan informasi yang akurat tentang Islam dan mengatasi stereotip untuk mispersepsi yang ada. Edukasi masyarakat tentang ajaran Islam yang sebenarnya dapat membantu mengurangi ketegangan antar budaya. Jadi aku akan berkontribusi dalam membantu menghindari adanya stereotip dan mispersepsi tentang ajaran agama Islam. Kemudian yang terakhir tentunya memanfaatkan teknologi. Aku akan menggunakan media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarkan pesan dakwah secara luas dan efektif, terutama di kalangan generasi muda. Karena generasi muda yang sangat berkecimpung dalam teknologi zaman sekarang, yaitu generasi Z seperti aku, dan aku bisa membagikan hal tersebut kepada teman-temanku atau orang-orang terdekat. Jadi sekian video UAS dari saya. Amalia Soliha, mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan, dan kelebihan hanya milik Allah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.